Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li aqribaina wa li ikhwanina wa akhwatina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asanil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu peserta ngaji malam yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kepada kita umur yang berkah, Allah berikan kepada kita rezeki yang berkah, dan semua yang kita terima menjadi keberkahan dalam hidup kita. Kita doakan pada saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah kembalikan kesehatannya. Kepada yang sedang musafir, semoga Allah berikan keselamatan. Para jamaah haji kita yang sedang berada di tanah suci maupun yang sedang di perjalanan, semoga Allah berikan keselamatan. Allah jadikan haji mereka menjadi haji yang mabrur. Dan semoga saja di pengajian kita, usaha kita untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam ini memberikan tambahan semangat kita dan cinta kita kepada Islam. Yang hari ini kita masih membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi yang merupakan syarah dari kitab Al-Munabbihat karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita di bab As-Sunai, dan kita akan membaca di Al-Maqalah As-Sabi'ah. Al-Maqalah As-Sabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wal maqalatus sabi'ah. Wal maqalatus sabi'ah. Wal maqalatus sabi'ah an Yahya bin Mu'adin radhiyallahu anhu. Ma'asallaha karimun ay hamidul fa'al wa huwa man yukrimu nafsahu bit taqwa bil ikhtiras ilal ma'asi wala asarud dunya alal akhirati hakimun. Ini kalau kalimat aslinya yang disampaikan dalam kurung ini hanya Anyah ibnu Mu'ad ma'asallaha karimun wala asarud dunya alal akhirati hakimun. Jadi al-maqalatus sabi'ah, makalah yang ke-7, an Yahya ibnu Mu'ad, dari Yahya ibnu Mu'ad. Ini kalau di dalam biografi di Yahya ibnu Mu'ad ini di antara disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Sifatus Sofa maupun Abu Nu'aim dalam Hilatul Auliya. Ini salah seorang ulama sufi ahlu sunnah wal jamaah yang dikenal sebagai al-wa'id, orang yang banyak memberikan mau'idhah. Jadi hidup pada abad ketiga Hijriyah. Jadi ini ulama abad ketiga Hijriyah. Jadi setelah seera dengan Imam Bukhari Muslim lah kira-kira ini. Jadi kalau secara singkat ini bahwa Yahya bin Mu'ad ini bertiga bersaudara dan semuanya dikenal sebagai ulama zuhud. Ada Yahya, Ismail, dan Ibrahim. Jadi wafatnya di Naisabur.
Naisabur. Naisabur itu sekarang wilayah mana dia Naisabur? Nah, wilayah Iran apa wilayah Naisabur, dan wafat pada tahun 258 Hijriah pada bulan Jumadil Ula. Tentang Yahya ibnu Mu'ad, jadi dikenal sebagai ulama zuhud, ulama sufi, sunnah, di tiga bersaudara, Yahya, Ismail, dan Ibrahim ibnu Mu'ad. Nah, Yahya ibnu Mu'ad menyampaikan, ma'asallaha, ma'asa tidak bermaksiat, tidak akan mendurhakai, tidak akan melanggar Allah, bermaksiat kepada Allah, karimun, karimun orang yang mulia. Nah, di syarah diterangkan oleh Syekh Nawawi, karimun artinya adalah orang yang hamidul fa'al, orang yang perbuatannya terpuji. Orang yang perbuatannya terpuji. Dan ini bisa dibangun sejak dini, misalnya orang membiasakan. Jadi kalau dalam pertanyaan untuk berbuat sesuatu, itu dimulai dari pertanyaan, apa yang sebaiknya saya lakukan? Jadi apa yang sebaiknya? Ketika orang terbiasa melakukan sesuatu dengan apa yang sebaiknya, maka otomatis nanti akan terbentuk habit dalam dirinya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, apalagi yang tidak baik. Jadi orang karim yang diartikan di sini bukan dermawan ya, tapi orang yang, kalau dermawan kan kaitannya hanya dengan materi. Dengan materi. Tapi kalau ini secara umum, yang penjelasan Syekh Nawawi, hamidul fa'al artinya orang yang perbuatannya terpuji. Ini bisa jadi perbuatan yang karena ucapannya, atau perbuatan fisik badannya, atau bahkan perbuatan dengan, ini kalau kaitan dengan materi, jadi karim ini yang diartikan sebagai kedermawanan. Nah, hamidul fa'al, orang yang terpuji perbuatannya itu adalah, jadi wahwa man yukrimu nafsahu bittaqwa. Wahwa, dan dia adalah man, seseorang, yukrimu nafsahu, memuliakan dirinya bittaqwa, dengan ketakwaan. Jadi ini kan kalau zaman sekarang orang untuk bikin mulia itu kan macam-macam. Ada orang yang merasa akan mulia kalau jadi orang kaya. Jadi ada orang yang merasa bahwa akan mulia kalau jadi pejabat tinggi, kalau jabatannya tinggi. Jadi kalau yang di zaman sekarang, zaman di kapitalis ya, orang akan jadi mulia kalau hartanya banyak. Misalnya gitu. Nah, dalam penjelasan Syekh Nawawi bahwa orang karim ini adalah orang yang yukrimu nafsahu bittaqwa, memuliakan dia dengan ketakwaan, bertakwa kepada Allah. Yang diterangkan setiap Jumat, jadi bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini ketakwaan yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kenapa takwa itu membuat orang menjadi mulia? Jadi ini karena firman Allah bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Dan ini secara realnya bahwa ketika orang itu memiliki habit, kebiasaan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka otomatis kebiasaan itu akan menaikkan citra dirinya, jadi akhlak dirinya menjadi orang yang mulia, orang yang karim. Nah, ini memulihkan diri pertama dengan takwa, wabil ikhtirasi anil ma'asi, dan dengan melindungi diri, ikhtiros, membuat perisai. Ikhtiros itu menjadi membuat perisai, berlindung dari perbuatan maksiat.
Bukan berlindung dalam berbuat maksiat, bukan. Jadi melindungi diri, memproteksi diri, membentengi dari perbuatan maksiat. Jadi ini makanya kalau sampai dalam fikih ada namanya, judul namanya Saddud Dzara'i. Menutup pintu yang kemungkinan akan mengarah kepada perbuatan dosa. Mungkin pada awalnya itu perbuatan itu belum dosa. Jadi misalnya kalau contoh dulu zaman kecil sering terangkan oleh guru saya itu misalnya kayak orang main gaple. Ya kalau nggak pakai duit kan nggak judi, ya, gitu kan. Tapi kalau orang sudah gape main gaple, ya kemungkinan. Jadi arahnya kalau sudah gaple itu ya kecenderungannya akan mengarah kepada perjudian. Makanya jadi menutup pintu. Jadi menutup pintu meskipun main gaplenya itu nggak pakai uang, itu kalau zaman dulu ya itu sudah dilarang karena ini akan mengarah kepada perbuatan maksiat. Itu misalnya. Kalau contoh yang lain misalnya kenapa dalam misalnya gondul basor. Nah, fa innalakal ula wa alaikas tsaniyah. Jadi kalau yang pandangan pertama masih ditolerir, tapi yang keduanya itu yang itu karena dia kalau sudah kedua nanti kalau diteruskan bisa kemana-mana gitu. Jadi ikhtiros anil ma'asi. Jadi melindungi diri dari perbuatan maksiat. Ini penjelasan Syekh Nawawi bahwa karimun, jadi orang mulia itu adalah orang yang perbuatannya terpuji karena dia bertakwa dan melindungi diri, mencegah diri dari perbuatan maksiat. Yang kalau dalam praktek motivasi bahwa yang bisa mencegah orang dari maksiat itu secara umum adalah rasa takut. Rasa takut. Jadi orang ketakutan itu akan mempengaruhi agar seseorang tidak melakukan kesalahan. Oke, ini frasa pertama dari kan as-sunai ini. Jadi dua-dua kan, yang pertamanya ma asallaha karimun. Ya. Frasa keduanya wala asarot dunya, dan tidak akan mendahulukan dunia. Ai la qaddamaha wala faddalaha, tidak akan mendahulukannya dan mengunggulkannya, mengafdulkan dunia. Jadi mengafdulkan dunia, mendahulukan dunia, alal akhirah, mengakhirkan akhirat, mengalahkan akhirat, hakimun, orang yang bijak. Jadi, frasa keduanya, dan tidak ada orang yang dan tidak akan mendahulukan dunia daripada akhirat, orang yang bijak, orang yang hakim. Nah, hakim itu siapa? Musibun fi af'ali. Musibun fi af'alihi. Orang yang benar, musib, yang dari kata sawab. Ya, kita sering mendengar wallahu a'lam bis-shawab. Nah, shawab. Jadi ini asobeta, asoba. Memang nanti ada itu jadi musibah juga gitu. Jadi kalau musibun orang yang benar, kalau musibatun jadi lain tambahannya. Musibun kalau musibatun jadi lain. Jadi nah, itulah sebabnya agar orang itu bisa musib, bisa benar. Kalau kita perhatikan pekerjaan hakim ketika mau memutuskan perkara. Itu kan hakim untuk memutuskan perkara agar dapat keputusan yang musib, keputusan yang shawab, keputusan yang benar, itu kan ada misalnya mulai dari mendengar, jadi memperhatikan, menimbang, sampai semua yang berkaitan dengan perkara yang mau dia putuskan itu semuanya diinput. Diinput yang keberatan, yang meringankan, semuanya. Makin lengkap inputnya, maka kemungkinan akan makin mendekati kebenaran. Makanya akan jadi masalah
ketika seorang hakim memutuskan perkara nah, tanpa melewati proses. Itu. Misalnya orang merasa ini saksi nggak didengar, ahli belum dihadirkan, tiba-tiba sudah ada keputusan. Maka keputusannya bisa digugat. Karena ini kan ada misalnya premis, ya, ada perangkat untuk mendapatkan isobah atau mendapatkan kebenaran dalam keputusan itu yang terlewatkan. Makanya wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau jadi ini hakim itu, jadi kalimat ini hakim, orang yang musib itu ya orang bijak itu akan ya ini yang ada Bu Sita yang pernah menulis, jadi 2 telinga 2 mata cuman 1 mulut gitu kan. Nanti kan 2 telinga 2 mata 1 mulut. Jadi alat inputnya banyak, tapi untuk alat outcome-nya itu cuma 1. Dan mulut itu betul memang lidah tidak bertulang, tetapi lidah itu dijaga oleh 32 tulang. Yang jagain kan gigi itu kan tulang semua. Jadi meskipun lidahnya tak bertulang, tetapi diproteksi oleh tulang-tulang gigi. Makanya ya ini kan di hakim itu ya diusahakan orang yang hakimun, orang yang musibun, orang yang benar fi af'alihi dalam perbuatan-perbuatannya. Hakim itu penjelasan Syekh Nawawi, hakim adalah orang yang musibun fi af'alihi. Makanya kalau untuk bisa musib ini kan terus adanya ilmu. Jadi kenapa kita tidak boleh memutuskan perkara tanpa ilmu? Misalnya Allah ingatkan dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra 36 ya. Jadi jangan kau putuskan sesuatu yang kau tidak ada ilmunya. Artinya harus orang memutuskan sesuatu itu ya harus pakai ilmu. Kalau nggak ada ilmu kemungkinan salahnya jadi lebih banyak. Jadi kalau contoh tentang pentingnya ilmu dalam memutuskan perkara, ini yang kita yang pernah sekolah ketika menjawab soal ujian, itu kan ya soal ujian itu bisa terjawab dengan baik kalau kita punya ilmu yang cukup. Kalau ilmunya nggak cukup untuk menjawab, lalu jawabannya ngasal, maka kemungkinannya lebih dekat kepada kesalahan daripada kebenaran. Jadi mungkin saja orang dengan misalnya kalau di soal-soal kan ada soal pilihan ganda, ngasal tapi benar, itu bukan kebenaran tapi kebetulan. Tapi kalau yang secara qanaah misalnya, orang yang bisa tenang hati bahwa jawabannya itu benar, itu kan kalau menjawab pertanyaan berdasarkan ilmu. Ya, makanya kalau dalam istilah hakim ketika membuat keputusan perkara itu kan, jadi dengan sah dan meyakinkan. Nah, jadi kalau orang menjawab pertanyaan dengan yakin, dengan sah, insya Allah itu benar. Ya, dari mana orang bisa yakin? Ya, jadi yang Allah ingatkan ilmu yang melatar belakanginya. Walatak pemalasaraka ilm. Nah, alat untuk mendapatkan ilmu itu yang dalam Al-Quran itu as-sam'a wal basara wal fu'ad. Jadi ada pendengaran, ada penglihatan, ada akal pikiran, itu bekerja semuanya untuk menginput sampai nanti membuat kesimpulan. Itu yang Allah berikan kepada kita agar menjadi orang yang musib, menjadi orang yang orang yang benar, orang yang terima kasih Ibu Sita. Judulnya 1 mulut 2 telinga. Kalau mau ditambahin 1 mulut, 2 telinga, 2 mata, jadi banyak alat inputnya.
Ini untuk bisa jadi musib fi af'alihi. Nah, wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Nah, ini penjelasan. Jadi orang yang benar, orang hakim, musib itu, wa huwa dan dia adalah man yamna'u. Orang yang menghalangi, yang mencegah nafsahu dirinya sendiri. Min mukhalafati aqlihi as-salim. Orang yang mencegah dirinya admin mukhalafati aklihi untuk bertentangan dengan akalnya sendiri as-salimi yang lurus. Nah, ini kadang-kadang orang itu akalnya benar, tapi memutuskan yang bertentangan dengan akalnya. Jadi, misalnya, wallah alam, ini mohon maaf kalau sebagian kita yang masih belum bisa misalnya, jadi di setiap bungkus rokok itu, mohon maaf ini, mohon sekali lagi mohon maaf. Setiap bungkus rokok kan ada tulisannya, bahkan ada gambarnya itu kan. Merokok membunuhmu. Misalnya gitu kan. Tapi kenapa orang masih tidak berhenti merokok? Nah, ini kan masih mukhalafah dengan aklihi salim. Kalau ditanya misalnya, itu bahaya nggak sih merokok? Misalnya. Jadi jawabannya bahaya. Ini kan kacau di negara kita nih kan. Jadi itu rokok itu bahaya, tapi karena dianggap memberikan pajak yang tinggi, akhirnya bahaya sih, tapi diizinkan beredar. Itu kalau dipikir-pikir nih, ini akalnya yang mana yang mau didahulukan? Al-aqlus salim. Nah, ini, mohon maaf ini ya, ini contoh tentang aqlus salim. Jadi orang yang hakim itu orang yang tidak melawan akalnya sendiri yang benar. Ya kadang ada akal juga yang nggak salim. Akalnya sakim, akalnya akal yang sakit misalnya. Misalnya kalau akal sakit ya dalam misalnya kayak sekarang. Jadi kondisi ekonomi sulit begini, kerja susah, paling gampang kerja itu ya gitu kan. Jadi gimana orang ini akal yang akal sakim, akal sakit ya. Akal sakit ya membuat kesimpulan ya misalnya kondisi krisis begini, kerja susah, maka paling gampang cari duit itu ya makanya begitu sakim. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini kalau orang yang hakim, kata Yahya ibnu Mu'ad, dia tidak akan mendahulukan dunia atas akhirat. Kenapa ya? Akal sehatnya pasti akan menuntun bahwa akhirat itu abadi, dunia itu sementara misalnya. Akhirat itu luas, dunia itu sempit. Itu akan menuntunnya untuk tidak akan mendahulukan dunia daripada akhirat. Sehingga jadi orang yang hakim, dia akan senantiasa mengedepankan jadi akhirat di atas dunia. Jadi sampai kalau ada benturan misalnya ini antara kepentingan akhirat dengan kepentingan dunia, orang yang hakim akan memilih untuk mendahulukan akhirat, mengalahkan dunianya. Ini teorinya gampang, tapi prakteknya karena kita hidup di dunia, ini akan seringkali terjadi pergolakan. Jadi, antara dunia dan akhirat. Ini seringkali terjadi. Ya, moga-moga bisa memenangkanlah kepentingan akhirat yang lebih dominan daripada kepentingan dunia. Makanya mohon maaf tadi kalau orang yang sampai menjual agama untuk mendapatkan dunia, itu kan sampai disebut itu kan perbuatan nista tercela. Oke ya, apalagi sampai menjual agama untuk dapat dunia yang sementara dan sebagainya, ini kan naudzubillah min dzalik. Ini nasihat dari Yahya ibnu Mu'ad, ma asallaha karimun wala asarat dunya alal akhirati hakimun. Selesai al-maqalah as-sabiyah. Kita lanjutkan. Ini kita baca. Wal maqalatus saminatu, dan maqalah yang ke-8. Maqalah bahasa Arab yang jadi Indonesia. Jadi nasihat, maqalah, ungkapan yang ke-8 anil A'mashi, dari Al-A'mash.
Ismuhu Saiman ibni Mahron al-Kufi. Sulaiman ini bukan Saiman. Sulaiman ibni Mahron al-Kufi. Kalau tulisannya. Jadi apa? Emas itu kalau di buku cetakan Sulaiman ibni Mahron al-Kufi. Dia salah seorang tabi'in. Tabi'in yang lahir tahun 61 Hijriah. Wafatnya 147 atau 148 Hijriah. Jadi abad pertama pertengahan dan sampai abad kedua pertengahan. Al-A'mash Sulaiman ibnu Mahron al-Kufi radhiyallahu anhu. Nah, kalimat radhiyallahu anhu ini oleh Ibnu Hajar al-Asqalani itu dipakai meskipun bukan pada para sahabat, kepada misalnya Yahya bin Mu'ad, ini kan juga ulama abad ketiga, segenerasi dengan Bukhari Muslim. Al-A'mash ini tabi'in, tapi menggunakan radhiyallahu anhu. Padahal kalau dalam ilmu hadis kan ada ini ya. Jadi kalau radhiyallahu anhu itu diperuntukkan untuk para sahabat Nabi. Tapi ya boleh-boleh saja kalimat doa, semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoi kalimat doa. Jadi kadang-kadang kita kalau doa salah pengucapan bisa jadi lain misalnya. Rahimahullah atau misalnya kalimat doa bagus dan berkonotasi negatif itu. Kalau dalam bahasa Arab misalnya semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, itu kalimat hadahullah itu kalimatnya bagus tapi konotasinya negatif, artinya yang didoakan itu sedang tersesat. Itu di tradisi Arab ini kan yang dipakai oleh Ibnu Hajar. Jadi Al-A'mash orang tabi'in tapi digunakan kalimat radhiyallahu anhu. Kata Al-A'mash, man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil al-sunu an wasfi ribhi dinihi wa man kana ra'su malihi dunya kallatil al-sunu an wasfi khusrani dinihi. Kalimatnya Al-A'mash, di man kana barang siapa sing sapa wonge ra'su malihi, modal hartanya, yang modal utamanya. Jadi modal hartanya adalah at-taqwa, ketakwaan. Ittaqillah haitsuma kunta fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi orang yang modalnya adalah takwa. Kallatil al-sunu, kallat, maka kerepotan. Tidak akan mampu al-sunu mulut, lesan, an wasfi ribhi dinihi, untuk mendeskripsikan, menerangkan tentang keuntungan agamanya. Kalimatnya. Jadi barang siapa yang modal utamanya adalah takwa, maka mulut manusia tidak akan mampu untuk mengungkapkan keuntungan agamanya. Ya, semuanya akan ceritanya baik semua karena dia modalnya takwa. Jadi apapun menjadi baik. Ketika dia kaya menjadi orang yang bersyukur, ketika dia miskin jadi orang yang bersabar. Terus karena takwanya jadi modalnya. Jadi ketika misalnya dia pemberani, keberanian menjadi kepahlawanan dan seterusnya. Nah, sebaliknya, waman kana ra'su malihi, dan barang siapa yang ra'su malihi, modal utamanya adalah ad-dunya. Jadi orang yang orientasinya, yang modal utamanya adalah dunia, maka kallatil al-sunu. Kallatil al-sunu, jadi akan tidak mampu mulut. Tidak mampu mulut, akan berat mulut, an wasfi khusrani dinihi, untuk mendeskripsikan,
untuk menerangkan tentang kerugian agamanya. Jadi kalau takwa itu akan mendatangkan keuntungan, kalau dunia ini yang dominan akan mendatangkan kerugian. Ini kalimat ini nasihatnya Al-A'mash. Nasihatnya Al-A'mash seorang tabi'in yang lahir tahun 61 Hijriah dan wafat tahun 147 Hijriah. Jadi termasuk dalam sigharut tabi'in, tabi'in yang ketemu sahabat Nabi ya, masih kecil ya, sahabat masih kecil. Dan Imam A'mash ini juga dikenal sebagai ulama ahli Quran, sebagai min ulama al-Qurra, jadi di antara ulama tilawah Al-Quran. Itu menerangkan begitu. Wal makna artinya man tamassaka alat taqwa. Maknanya man tamassaka barang siapa yang berpegang teguh. Ya, tamassak berpegang teguh. Alat taqwa atas ketakwaan. Bimtisali awamirillahi. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Wajtina bil ma'asi dan menjauhi maksiat. Bi'an assasa dengan melandasi af'alahu perbuatan-perbuatannya bimuwafaqatis syar'i menyesuaikan ajaran agama, muwafaqah. Jadi muwafaqah ini sesuai, tidak harus persis. Ya, karena misalnya ada banyak perbuatan yang misalnya secara praktek tidak dikerjakan di zaman Nabi, tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Misalnya. Banyak sekali, misalnya kayak sekarang banyak perbuatan yang di zaman modern. Kalau kita tidak open mind terhadap dinamika zaman seperti ini, ya bisa jadi di agama akan menjadi kalau nggak update itu, agama akan dianggap jadi hambatan bagi kemajuan. Jadi makanya muwafaqah, jadi sesuai, meskipun tidak persis, jadi sejalan dengan perintah agama. Jadi orang yang menjadikan perbuatannya, af'alnya muwafaqah, sejalan dengan agama, falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Maka baginya hasanatun, banyak kebaikan, la tuhsa, yang tidak terhitung. Ya, selalu baik terus, karena yang jadi landasan dalam segala perbuatannya adalah ketakwaan dan senantiasa menyesuaikan dengan ajaran agama. Selama tidak bertentangan, ya, baru dikerjakan. Dan sebaliknya, wa man tamassaka ala umurid mukhalafatin lisyar'i, wa man tamassaka dan barang siapa yang berpegang teguh. Jadi tamasuknya pegangannya ala umurid. Jadi yang digendolin, yang digandulin, yang jadi landasan adalah hal-hal yang mukhalafatin. Jadi mukhalafatin yang bertentangan, mukhalafah li syar'i pada agama. Jadi semangatnya semangat menentang agama. Menentang agama. Ini ada juga yang model begini. Jadi potensi orang itu yang sukanya menentang, sukanya melawan. Jadi kalau nggak ngelawan nggak keren. Kalau ada aturan itu kalau nggak dilawan rasanya nggak hero. Nah, ini kalau yang dilawan itu agama ya bahaya. Jadi merasa hero ketika bisa melawan agama kan kacau. Jadi orang yang patokannya, landasannya adalah melawan agama, falahu sayyi'atun katsiratun. Maka baginya keburukan yang banyak sekali, ajazatil alsunu. Ajazat kalat ini ajazat ini lemah, tidak mampu, ajuz.
tidak berdaya al-alsunu mulut andikridalika untuk menyebutkan keburukannya itu bil adadi dengan bilangan. Kalau sudah pegangannya itu mukhalafah syar'i, mukhalafah agama, ya produknya nanti akan jadi keburukan sampai nggak terhitung keburukannya. Itu nasihat Al-Amash, ini pentingnya. Makanya alhamdulillah di seburuk-buruknya kita di Indonesia ini masih kita adalah masyarakat yang berketuhanan, masyarakat yang beragama. Jadi dan kita sebagai muslim misalnya dengan keimanan kita, dengan landasan agama kita, ini moga-moga akan senantiasa jadi menghadirkan kebaikan-kebaikan hasanatin katsirah. Dan ya seburuk-buruknya kita di Indonesia, mungkin orang ketika muda itu ada di alam apa, insya Allah kalau nanti sudah mendekati, sudah mau tua, misalnya apalagi ini kan kita punya al-munabbihat, jadi kitab ini adalah warning, munabih, pengingat, alal istidad liyaumil mi'ad, kitab untuk persiapan menghadapi hari kiamat. Alhamdulillah secara umum di Indonesia ini, ketika orang mau mendekati masa-masa kematian itu umumnya pada jadi orang baik, umumnya lah. Jadi apa namanya, meskipun mudanya nggak tahu kemana gitu, ya kita berharap yang sudah baik-baik moga Allah berikan kita istiqomah di jalan Islam, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya, perintahnya kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, itu al-maqalah as-saminah yang ke-8 dari Al-A'mash. Kita lanjut. Wal maqalatut tasi'atu. Dan makalah yang ke-9. Yang ke-9, An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Sufyan Ats-Tsauri ini juga akan menyebutkan tabi'in, ada menyebutnya itu tabi'in, tapi ada juga menyebutkan bahwa dia masih dalam generasi tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri, jadi di antara ulama sufi yang terkenal dengan madhab enak. Jadi kalau Sufyan ini ingin memotivasi dirinya untuk rajin beribadah, maka dia berikan nikmat yang enak-enak kepada dirinya, baik makanan maupun pakaian. Setelah itu diberikan tagihan. Tagihannya adalah summalatus alunna yauma idin anin naim. Jadi tagih bahwa ada pertanggungjawaban tentang nikmat yang sudah dikonsumsi, yang sudah digunakan itu. Makanya ini salah satu kalau mau pakai model sufi, ini sufi keren. Sufinya jadi untuk memotivasi rajin beribadah, maka diberikanlah kenyamanan-kenyamanan. Sehingga kenyamanan itu bukan membuat orang terlena, tapi menjadi salah satu hutang nikmat yang harus dibayar dengan kesolehan, dengan ibadah. Ini madhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi lahir tahun 97 dan wafat tahun 161 Hijriah di Basrah. Sufyan Ats-Tsauri. Huwa Syekhul Imam Malik. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini adalah salah seorang gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik. Kullu maksiatin, kata Sufyan Ats-Tsauri, kullu maksiatin, segala bentuk maksiat. Nasyiatin, nasyiah yang tumbuh, yang timbul, an syahwatin, karena faktor syahwat. Maksiatnya karena syahwat, ai istiyaqun nafsi ila syai'in. Jadi karena ketidakmampuan, karena keinginan nafsu kepada sesuatu. Faktor syahwat. Jadi orang maksiat tapi karena memang udah nggak tahan.
fa innahu yurja ghufranuha, fa innahu maka sesungguhnya dia, orang yang maksiat karena syahwat, karena nggak tahan itu, yurja ghufranuha, diharapkan ampunan dari maksiatnya. Jadi, ada peluang kalau orang maksiatnya karena syahwat, ini ada peluang, ada harapan dapat ampunan. Tapi sebaliknya, wa kullu maksiatin, dan segala bentuk maksiat, nasya'at, yang tumbuh, yang timbul an kibrin, karena kesombongan. Aida wal fadli, karena mengklaim bahwa dia lebih baik. Ini bahaya, lebih merasa lebih baik. Ini ya, orang baik boleh dong, wah ini kacau. Kalau dia kan maksiat karena memang dia nggak tahan nafsunya. Tapi kalau saya kan, karena saya orang baik, karena kacau juga loh. Kenapa orang lebih baik malah maksiat, merasa lebih baik. Jadi kalau maksiat karena kesombongan, karena merasa lebih baik, fa innahu, maka sesungguhnya orang itu, orang yang berbuat maksiat karena merasa lebih baik itu, la yurja ghufranuha, maka tidak diharapkan ampunannya. Jadi harapannya untuk diampuni sangat jauh. Ini bahayanya, naudzubillah min dzalik. Jadi perasaan ini ya, jadi apa namanya, merasa lebih ini kacau. Li'anna maksiata iblisa. Nah, alasan penjelasan Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan ini tentang maksiat karena syahwat dan maksiat karena kesombongan, karena takabur. Penjelasan Sufyan, karena maksiata iblisa, karena maksiatnya iblis itu, karena asluha, adalah asal atau landasan, pondasi maksiatnya iblis itu adalah minal kibri, karena kesombongan. Yaz'umu annahu khairun min sayyidina Adam. Yaz'umu, dia beranggapan, annahu, bahwasannya dia khairun, lebih baik min sayyidina Adam. Jadi karena merasa lebih baik, aslinya itu melawan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali anna zallata, dan karena sesungguhnya keplesetnya Sayyidina Adam. Jadi maksiatnya Nabi Adam itu alaihissalam, karena asluha, dasarnya adalah minasyahwati, karena syahwat, yaitu bisa babishtiyakihi, disebabkan oleh keinginannya, ila dauki samroti syajarati syahwah al-manhi anha. Jadi karena digodain oleh iblis, jadi akhirnya nggak tahan untuk mencoba buah pohon yang terlarang itu. Ila dauki samroti syajarati, untuk ngicipi buah pohon yang pohon terlarang, yang dikenal dengan syajaratul khuldi gitu ya. Itu kan karena digodain sampai akhirnya namanya buah itu kan orang bisa ngiler, kemecer gitu ya, bisa. Nah, karena tidak tahan terhadap godaan itulah, jadi sampai akhirnya kisah Nabi Adam dianggap atau melanggar perintah Allah. Tapi ini bedanya, kalau Adam karena ketidakmampuan mengendalikan selera ini, pengen nyobain. Nah, kalau iblis karena merasa lebih baik. Ini yang bahaya. Makanya beruntunglah yang bisa memperbaiki diri dan tidak merasa lebih baik. Jadi kita mari belajar untuk memperbaiki. Jadi, dan sekali-kali jangan pernah kita merasa telah menjadi orang baik. Jadi kalau misalnya ada orang memuji kita kok misalnya baik banget ya, semoga Allah semoga Allah jadikan kita jadi orang-orang yang baik. Jadi semuanya dalam harapan dan doa.
Yang bahaya kalau sudah mengklaim menjadi orang baik yang kemudian karena merasa sudah jadi orang baik, akhirnya ya nggak apa-apa kalau berbuat yang tidak baik. Ini kan malah logika terbalik-balik. Oke, itu al-maqalah at-tasi'ah. Nah, kita lanjutkan. Ini pendek-pendek. Wal maqalatul ashirah. Dan al-maqalah al-ashirah. Maqalah yang ke-10. Maqalatul ashirah. Maqalah yang ke-10. Baca kitab aja kita baca. An ba'diz zuhadi. Dari sebagian ulama zuhud. Nah, ini nggak disebutkan namanya. Ba'diz zuhad, sebagian ulama zuhud yang diterangkan oleh Syekh Nawawi. Wahumul ladina taqarud dunya walam yubalu biha. Wahum, dan mereka itulah ulama zuhud adalah orang yang alladina, orang-orang ihtaqarud dunya, yang menganggap dunia itu hina walam yubalu biha, dan tidak peduli dengan dunia. Jadi memposisikan dunia itu ya sesuatu yang hina. Bal akhadu minha, mereka mengambil dari dunia itu qadra daruratihim, sekadar kebutuhan pokoknya. Tapi prakteknya ini yang bisa zuhud itu ya hanya orang-orang kaya. Nah, kalau orang miskin yang zuhud bukan karena pilihan, bukan karena dia mengambil qadra daruratihim, bukan karena mereka ini ihtaqarud dunya, tapi karena memang nggak punya. Jadi yang bisa zuhud ini adalah ya prakteknya ini orang-orang yang kaya, yang mampu, tapi kekayaannya itu nah, ini nah, tidak membuatnya menjadi orang yang mulia oleh kekayaannya. Jadi posisinya dunia itu di bawahnya. Namanya juga dunia, artinya dunia itu kan rendah. Adani yang rendah. Nah, karena dunia itu juga penting, maka dia ambil qadra daruratihim. Nah, tingkat daruratnya beda-beda juga. Misalnya kalau sekarang orang untuk qadra darurat untuk pergi haji, misalnya, itu kan rukun Islam. Ya daruratnya zaman sekarang ya pergi haji ya naik pesawat, bukan jalan kaki misalnya gitu kan. Tentang darurat ini apa namanya bisa berbeda itu sesuai dengan ruang dan zaman. Sesuatu yang dianggap tidak darurat bagi seseorang bisa jadi darurat bagi yang lain. Ini sangat apa namanya relatif ya tentang zuhud. Ini bisa jadi misalnya orang yang harus orang naik pesawat, naik mobil mewah, tentunya dia adalah orang yang zuhud. Karena dengan apa namanya naik pesawat dan naik mobil mewah itu pertama dia bisa mengoptimalkan waktu, jadi nggak habis untuk perjalanan. Dengan mobil mewah dan nyaman, misalnya dia bisa istirahat di mobil itu. Karena misalnya, mohon maaf kalau misalnya kayak ngeliatin para ustadz yang sibuk banget gitu, dari satu tempat ke tempat lain, begitu sampai di tempat nggak ada kesempatan istirahat, langsung harus memberikan, misalnya ngasih tausiah atau apa, istirahatnya kapan? Istirahatnya kalau di mobil lah, kalau mobilnya mobil egrek ya kapan istirahatnya? Bisa jadi kan, itu menjadi tempat yang darurat baginya agar bisa istirahat. Oke, ini tentang zuhud ya. Karena selama ini orang suka mengartikan zuhud itu kalau udah miskin ya nggak selalu lah. Gitu. Yang bisa zuhud itu prakteknya orang kaya yang dia dengan kekayaannya itu mengambil seperlunya yang memang menjadi hajat produktif bagi amal solehnya. Oke, ini nah nasihat dari Ba'duz Zuhad ini isinya man adnaba, barang siapa yang berbuat dosa dan bad, dengan satu dosa. Orang yang berbuat dosa
man adnaba dzanban wa huwa tahammalahu, dosa yang dia tanggung, tahammalahu yang dia lakukan, wa huwa yadhaku, dan ketika dosa dia tertawa-tawa, ai wal halu annahu yafrahu bitahammuli, kayak wal halu keadaannya annahu yafrahu, bahwa dia itu merasa senang bitahammulihi ketika bisa melakukan dosa. Aku senang banget bisa dosa itu, bangga banget. Kalau lagunya Ebit, lagu musibah ya, yang apa, kalau banyak musibah biasanya di lagu apa itu, berita kepada kawan. Jadi atau bangga dengan dosa-dosa. Nah, itu kalau orang senang dengan dosa-dosa. Jadi orang berbuat dosa tapi ketawa-tawa. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yudkhiluhun naro, akan memasukkannya ke dalam neraka, wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Jadi orang yang ketika di dunianya ini dosa dan ketawa-tawa, senang banget, bangga ketika bisa melanggar agama. Nah, itu macam-macam itu, orang senang banget ketika bisa apa itu, melawan aturan agama, nanti masuk nerakanya dalam keadaan menangis. Li'anna haqqahu, karena yang seharusnya an yandama, harusnya dia itu nyesel. Jadi orang berbuat dosa itu harusnya nyesel. Wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik, dan yastaghfirullah, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala lidzalik, karena dosanya itu. Jadi kan aneh, orang berbuat dosa kok nggak nyesel, kok malah seneng. Nah, ini bahayanya nanti masuk neraka dengan menangis. Sebaliknya, waman atau dan barang siapa yang mentaati Allah, berbuat baik, wahuwa yabki, dia masih menangis karena haya'an minallahi ta'ala, karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu dan dikasih banyak nikmat, beribadahnya yang dikerjakan hanya sedikit. Wa khaufan minhu, dan menangis karena takut minhu ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala taqsirihi fi tilkal ta'ah, atas keteledorannya, atas keterbatasannya dalam kepatuhan ketaatan itu, fa innallaha yudkhiluhul jannah, maka sesungguhnya Allah akan memasukkannya ke dalam surga, wa huwa yadhaku, dan dia, orang yang tadinya menangis ketika beribadah itu, akan masuk surga dengan tertawa, dengan riak, dengan riak. Ai yafrahu ghayatal farahi, dia akan senang dengan sangat senang. Jadi yafrahu, senang, ghayatal farahi, dengan sangat senang, lihusuli matlubihi, karena berhasil mendapatkan apa yang dicarinya, wa huwa afullahi ta'ala, yaitu ampunan Allah. Nah, frasa kedua ini, kalimat kedua ini bisa kita dapatkan kesesuaiannya kalau dalam Al-Quran. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23, juz ke-18 awal, di ayat ke-60. Di ayat ke-60. Kalau ini apa namanya, rangkaian dari ayat sebelumnya. Dari minimal di ayat ke-57, kalau di rangkaian tema ayat ke-60 itu, kalau silakan mau dibaca. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau di ayat 57 ya. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Coba saya. Wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina
yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Jadi kalau di rangkai lengkapnya kira-kira ayat dari 57 sampai 61. 57 sampai 61. Itu kalau dibaca terjemahnya ayat ke-57. Kalau di Quran terjemah dikasih judul sifat-sifat orang muslim yang mukhlis. Saya bacain terjemah yang dari Quran ini. Sifat-sifat seorang muslim yang mukhlis. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan adab Tuhan mereka. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Catatan kaki di bawahnya, maksudnya karena tahu bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan untuk dihisab, maka mereka khawatir kalau pemberian-pemberian atau sedekah-sedekah yang mereka berikan dan amal ibadah yang mereka kerjakan itu tidak diterima Tuhan. Nah, ayat sampai 61, mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Dari catatan kaki maksudnya orang punya sifat-sifat yang disebutkan di ayat 57, 58, 60, itulah yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kebaikan itu akan diberikan kepada mereka dengan segera sejak di dunia ini. Wallahu a'lam. Ini di yang ada di surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 57 sampai ayat ke-61. Jadi itu yang kenapa kita diajarkan kalau selesai beramal ibadah kita mohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami. Ada kekhawatiran takut kalau amal nggak diterima. Nah, ini nasihat dari sebagian ulama zuhud itu. Jadi orang-orang yang ketika berbuat baik, ketika beribadah, ketika ini dia masih takut sampai nangis, takut amalnya nggak diterima, takut akan kelalaiannya itu keterbatasannya. Maka kata nasihatnya sebagian ulama zuhud ini, Allah akan memasukkannya ke surga nanti dalam keadaan tertawa, senang. Oke, masih ada waktu, kita lanjutkan. Wal maqalatul hadiyata asyarata. Wal maqalatul hadiyata asyarata. Dan nasihat makalah yang ke-11. An ba'dil hukama. Dari sebagian hukama. Jelaskan oleh Syanawawi al-auliya, para wali, para kekasih Allah. Dan juga hukama ini kan jamak dari kata hakim. Kenapa enggak menggunakan kan penjelasan di awal tentang hakim tadi? Ya, kita diperkaya oleh Syekh Nawawi. Jadi dengan definisi-definisi yang moga-moga memperkaya wawasan kita bahwa hakim, hukama itu kalau tadi dijelaskan orang yang al-musib, orang yang tepat. Nah, di sini al-hukama diartikan sebagai al-auliya, para wali, para kekasih Allah. Nah, kalau tentang al-auliya, para kekasih Allah itu yang ada di Al-Quran, ya, didefinisikan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam surah Yunus ayat ke-62-63.
tentang wali. Kalau di kampung-kampung wali itu yang banyak ilmu anehnya, ya, bukan itu. Kalau definisi Al-Quran, al-auliya, kekasih Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa, mereka adalah para kekasih Allah meskipun tidak tampak keanehannya. Nggak kelihatan bisa jalan di atas air, misalnya itu nggak kelihatan terbang, nggak kelihatan ngilang. Oh, ngilang kok kelihatan. Jadi al-auliya, ini penjelasannya Syekh Nawawi, hukama usad al-auliya. La tahkiru, janganlah kalian meremehkan ad-dunub as-sighara, dosa-dosa kecil. Jadi, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Ayla ta'udduha sigharon. Jangan kamu anggap, kamu bilang, kamu sebut, kamu hitung dosa kecil itu. Nah, jadi dianggap kecil ini sighar. Fa innaha la tatasha'abu min haddunubul kibaru. Jadi, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. La tahkiru basighar fa innaha tatasha'abu. Nah, ini kata malah kebanyakan ini harus tak pakai la. Fa innaha, kalau dicetakan ya. Fa innaha, karena sungguhnya dosa-dosa kecil itu tatasha'abu. Jadi bercabang-cabang minha, dari dosa kecil itu ad-dunubul kibar, dosa-dosa besar. Ya, dosa kecil itu kalau dirawat seperti pohon lama-lama besar juga. Nah, karena nanti dijelaskan di makalah berikutnya. Wa aidon, nah alasannya kenapa kalau meremehkan dosa kecil? Rubama yakunu ghadaballahi ta'ala fitil kasih. Rubama, bisa jadi yakunu adalah ghadabullahi, murka Allah itu fitil kasigor, di dosa-dosa kecil itu. Bisa jadi dianggapnya kecil, tapi kalau jadi langganan ya lama-lama jadi besar. Nanti sapu lidi kalau satu kecil, tapi kalau segepok ya gede juga. Nah, ini akan dijelaskan di makalah yang ke-12 ini. Wal maqalatus tsaniyata asyarata. Wal maqalatus tsaniyata asyarata. Nasihat makalah ke-12. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israri. La saghirata, tidak ada dosa kecil, ma'al israri, jadi ketika dilakukan secara terus-menerus. Jadi itu kecil tapi terus, hujan gerimis tapi seharian, banjir juga. Ya, memang hujan kecil-kecil tapi nggak seperti hujan es, cuman jatuhnya kecil-kecil. Tapi dikerjakan misalnya isror, hujannya seharian penuh. Lalu hujannya di tempat yang merata. Misalnya se-Indonesia hujan semuanya seharian. Nah, padahal hujan ya nggak deras-deras amat, tapi sehari nggak berhenti, ya banjir juga. La sagir tamal. Fa innaha bil muwadhabah. Fa innaha, karena sesungguhnya dosa itu bil muwadhabati, dengan terus-menerus, dengan istiqomah, dengan kebiasaan, dengan disiplin alaiha, atas dosa itu, ta'addoma, maka dosa itu akan menjadi besar, fatasiru kabirotan, maka menjadi dosa besar. Contoh yang gampang tadi kan, air hujan itu contohnya kecil-kecil, tapi kalau durasinya lama dan wilayahnya luas, ya banjir juga. Wa'idon, dan juga karena annaha ala azmistidamatiha. Wa'idon, juga annaha, bahwasanya dosa kecil itu ala azmi istidamatiha, dengan azam, dengan tekad
untuk istidamah, untuk mudawamah, melanggengkan, kecil tapi dipertahankan, dilanggengkan, tasiru kabirotan, maka akan menjadi besar. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Fa inna niyatal mar'i, masih berupa azab, karena niat seseorang fil ma'asi dalam perbuatan maksiat, kanat maksiatan, maka sudah menjadi perbuatan maksiat. Jadi itu ya kalau di apa namanya, nah, itu amal hati, perbuatan hati. Nah, hatinya udah niatnya maksiat, ya jadi maksiat. Jadi kalau contoh gampang tentang dosa kecil, paling gampang itu contohnya ya hujan. Hujan itu kecil-kecil. Coba kalau hujannya seember, kayak apa jadinya? Wala kabirota, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfari, bersama dengan istighfar, bersama dengan permohonan ampun kepada Allah, ayat taubah, bertaubat kepada Allah, bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya. Kalau syarat tobat yang terkenal di kitab Riyadhus Shalihin itu ya, ada 3 syarat tobat kalau kepada Allah. Ada an yukli'a anil maksiyah, berhenti dari maksiat. Lalu kedua adalah an yandama ala fi'liha, jadi menyesal karena telah melakukannya. Dan yang ketiga adalah Allah ya'zima, Allah ya'uda ilahi abadan, berazam tidak mengulang. Jadi kalau contoh penyakit itu gampang. Jadi kalau dosa itu kita anggap penyakit, maka cara untuk mengobati penyakit pertama adalah berhenti dari sebabnya. Misalnya orang tahu, misalnya sakitnya mencret karena makanan tertentu, ya harus berhenti dari makanan itu. Ya nggak mungkin lah misalnya orang udah tahu misalnya sakitnya sakit perut mencret karena makanan tertentu, suruh berhenti makannya nggak mau, masih enak misalnya. Ya, gimana mau berhenti mencretnya kan? Yang keduanya nyesel. Ini karena jadi penyesalan itu yang nanti akan menjadi tonggak orang untuk tidak mengulangi. Jadi menyesal kenapa tetap melakukan itu, kenapa makanan-makanan yang begitu misalnya. Baru yang ketiganya berazam, bertekad nggak mengulang. Kalau tadi kalau makanan yang udah bikin mencret, udah bikin itu ya berulang tidak makan lagi. Ini kalau seandainya dosa itu kayak penyakit gitu. Tapi kadang-kadang kayak penyakit juga masih dilanggar juga sih. Misalnya makanan yang udah bikin kolesterol misalnya gitu. Ya kadang-kadang ya iseng aja gitu masih nyobain lagi. Ya, ini kalau dosa bahaya juga. Jadi at-taubah, jadi dengan istighfar itu memohon ampun, taubat bisyurutiha. Nah, kalau kepada sama manusia ada syarat yang keempat, mendapatkan pemutihan dari sesama manusia yang dirugikan. Jadi kalau ma'at taubah, maka fa'innau taubata, sesungguhnya taubat, tamhu akan menghapus, makanya bahasa Arabnya mimsahah, penghapusan. Tobat itu menghapus asarol khotiati, bekas kesalahan, wa in kanat kabirotan, meskipun bekas kesalahannya itu besar. Jadi penghapus itu ya penghapus pensil yang ada ya. Itu kan meskipun urek-urekan sampai kayak apa, begitu dihapus insya Allah akan hilang jejak pensil itu. Tapi kalau pulpen ya teknik, harus dengan kebaikan yang bisa menutupinya. Rawahadal hadis Ad-Dailami an Ibnu Abbas. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Abbas, lakin bitaqdimil jumlatil akhirati alal ula, tapi dengan mendahulukan jumlah atau kalimat terakhir atas kalimat yang pertama. Jadi apa namanya? La kabirota amal istighfar wala saghirota ma'al israr. Itu kalau dalam riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Demikian Bapak Ibu rahimakumullah pengajian kita pada malam hari ini. Ini muka-muka bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi bisa mengingatkan kita, menyegarkan persiapan kita menghadapi waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke Al-Maqalah Astaniyata Asyarata. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan di Al-Maqalah Ats-Tsalisata Asyarata. Moga-moga Allah berkahi pengajian kita semuanya, dan kalau ada yang mau disampaikan, persilakan. Saya tutup. Silakan kalau ada yang mau disampaikan.